Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sudah berada di depan layar monitor pergerakan harga khususnya di pergerakan harga XAU USD hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di pertengahan pekan ini mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan konsisten profit kita. Kita akan mencoba untuk sedikit mereview dulu sebelum pada akhirnya kita nanti menentukan titik entry kita. Kita lihat di time frame daily dulu ya. Di time frame daily dulu, perhatikan di time frame daily satu hari kemarin ditutup dengan posisi seller yang dominan. Satu hari kemarin ditutup dengan posisi seller sebagai dominannya sehingga akhirnya breakout di level dekatnya di situ di sebelah kirinya. Karena itu hari ini akan berpotensi lebih besar bakal lanjut turun lagi. Kira-kira sampai di mana, kira-kira mendekati wilayah mana, kita coba untuk melihat di time frame yang lebih kecil dulu. Perhatikan di time frame H4, kita perhatikan di time frame H4 semuanya bergerak menukik ke bawah ya. Sehingga ketika sudah terbentuk tren yang cukup panjang, kemudian sebelah kiri kalau kita perhatikan masih terbuka, di sana tidak terlalu jauh dari levelnya meskipun ada di sebelah kiri. Kalau kita perhatikan di sisi sebelah kiri di sini ada level yang bisa saja di area di situ nanti akan koreksi atau memantul. Ya setidaknya kalau kita perhatikan di time frame H4 masih belum mengindikasikan tanda-tanda bakal naik. Justru sudah sempat tadi naik kemudian ditolak lagi ke bawah oleh seller. Sehingga kekuatan seller menjadi semakin kuat, semakin kokoh di sana. Kemudian kita coba untuk lihat di time frame H1 ya. Di time frame H1 kita perhatikan untuk hari ini sudah diawali dengan bearish ya, sudah diawali dengan bearish bahkan menutup posisi bukaan pada hari ini. Karena itu kita lebih cepat, lebih baik menentukan titik entry kita biar masih kebagian profit ya, biar kebagian profit di sana. Di H1 sulit menemukan yang di bawah ya. Kita coba turunkan di M15. Apakah masih bisa di M15? Tentu lebih sulit lagi nanti. Kita perbesar dulu di M15. Ini sudah mulai ada dorongan walaupun belum terlalu signifikan. Kita naikkan dari HM15 ke H4 ya biar kita lebih terlihat di sebelah bawahnya. Berada di levelnya cukup hati-hati di sana ya, meskipun kecenderungannya ke bawah, berada di levelnya, berada di banyak penolakan, sangat beresiko. Lebih baik kita menunggu koreksi dulu ya, kita menunggu koreksi di sisi bawah, biarkan ini menjadi levelnya, kemudian kita tunggu koreksi ya, pantulannya. Kita nanti akan manfaatkan peluang sell kembali setelah memantul di sana ya. Jadi
kalau kita ilustrasikan pergerakannya seperti ini, jadi turun, kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah, kita tunggu di area koreksinya nanti. Koreksi itu di sini. Kita pasang sell limit di sini. Kita pasang sell limit di 18.50. Sell limit di 18.50.51 ya. Kita manfaatkan untuk koreksi di situ. Targetnya nanti berada di puncaknya. Nah, ya, dengan catatan tentu jangan terlalu jauh. 1.500 terlalu jauh. Mungkin targetnya hanya di sumbunya sebelah kiri. Ada di sumbu sebelah kiri di sini. Kita masuk di time frame kecil lagi, coba kita lihat ya. Di time frame kecil kalau kita amati seperti inilah. Jadi kira-kira tadi kalau kita tarik garis seperti ini, nah, biar lebih pas nariknya, sehingga kita tadi boleh taruh di bawahnya juga boleh, mendekati boleh, atau kita geser dikit di sini juga boleh di 18.51.72 51.72. Oke, kita manfaatkan di sana, nanti targetnya bisa 600 ke bawah, itu dekat sekali ya, mungkin di sekitaran ini. Targetkan, luruskan dengan di sini. Kemudian di saat ini ada pergerakan yang mencoba naik, pergerakan yang mencoba naik. Kita uji lagi nanti di levelnya di sini ya. Kita uji lagi di levelnya di sini. Ya, kita uji di levelnya, sehingga ketika nanti ini yang di tren kecilnya ya. Sementara yang di atas tadi yang besar, kita ambil posisi limit di 18.51. Kemudian kita tunggu yang berada di tren kecilnya. Oke. Ketika dia mulai melewati ya di area ini, kita tarik garis biar lebih pas di sana. Nah, ini kita tarik garis untuk pending order buy stopnya. Buy stop di sana dengan harga 1837.53 1837.53 di situ. Kita tarik di situ, kemudian targetnya nanti berada di levelnya di sini. Ya, kita ukur dulu jaraknya 400-an ya. 400-an. Kemudian kalau kita tarik yang di atas 900, terlalu tinggi. Kita tarik garis untuk target kita. Oke, kita lihat di sini. Bolehlah, ini dulu bolehlah. Targetnya di 18.42 boleh ya. Kita targetkan di sini di 18.42 dengan batasan resiko nanti di ini di 18.33. Kalau kita mengambil yang ujungnya ini terlalu jauh, atau dengan perbandingan nanti bisa lebih besar minusnya, dan ini tidak sehat. Kalau kita trading dengan risk dan reward rasio yang terlalu jauh, nanti sangat tidak sehat untuk kelangsungan konsistensi trading kita. Karena itu ambil di atasnya, jangan sampai lebih banyak, lebih besar target resikonya. Buy stop kita taruh di 18.37,53 ya. Kita manfaatkan wilayah-wilayah pentingnya, wilayah-wilayah koreksinya. Kemudian di atas di sini tadi ada level, kita ambil
ya, buy stopnya targetnya di sini atau di, kalau kuat nanti bisa mengarah mendekati 18.46. Kemudian seterusnya kita tidak usah terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak, kita manfaatkan peluang. Yang terpenting intinya kita masih bisa profit ya, konsisten dengan targetnya. Ketika sudah satu kali transaksi target tercapai misalkan 500, jadi target kita satu hari bisa tercapai dengan target satu hari 500 hingga 700. Kalau kita targetkan 700 berarti kurang satu kali transaksi lagi. Ambil buy stopnya di atas, nanti melihat kondisinya, ketika dia lebih kuat kita bisa geser dengan menggunakan trailing stop, bisa menggunakan stop loss di bawahnya ya, kalau sudah betul-betul kuat ke atas. Belajar banyak kita menahan diri untuk tidak selalu buru-buru close ketika terlalu kecil ya, ada kalanya kita lebih lebih bersabar sampai benar-benar tingkat profitnya maksimum. Di sisi bawah kita taruh nanti sell stop kita ya, sell stop kita taruh di bawah ya, kasih yang agak jauh karena ini berada di wilayah-wilayah yang rawan ya, berada di wilayah-wilayah yang rawan dengan levelnya sebelah kiri ya. Namun demikian kita tetap bisa manfaatkan, kita taruh di di D1 dulu coba ya, kita lihat di D1 nya, kita geser lagi. Sangat beresiko ya, sangat beresiko. Oke, sell stop kita bisa taruh di sini, mungkin agak jauh tetapi potensi selalu ada. Sell stop di 18.42.00, 18.42.00. Kita tunggu betul-betul dia punya kekuatan di sana, sudah mulai melewati level di bawah. Kemudian buy stop tadi 18.30 ini kita geser saja karena tidak terlalu banyak berguna. Target dari sell stop ini ya, target dari sell stop ini kita lihat di sebelah bawahnya, adakah di situ nanti level berikutnya. Oke, kita lihat di situ ada banyak sumbu, kita ambil tidak usah terlalu jauh. Target cukup batasi di harga ini ya, 900 sudah lebih dari cukup untuk satu target ya harian. Oke, targetkan di area yang masih masuk akal, jangan terlalu jauh. Bukan kita membatasi profit, tetapi kita ini tradingnya pendek ya, kita ini tradingnya hanya untuk di trading, sehingga kalau terlalu jauh nanti berpotensi akan overnight, akan berpotensi menginap, sehingga bisa keluar dari rencana trading kita yang semula kita targetkan untuk satu hari selesai. Kalau targetnya terlalu jauh nanti bisa overnight, akhirnya membubarkan rencana trading yang pertama tadi ya, kecuali sudah kita siapkan ini untuk beberapa hari ke depan ya, itu baru masuk akal. Kalau kita untuk satu hari ambil yang cukup dekat, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat ya, biar kita segera tersentuh dan target itu juga masih masuk akal. Oke, ada beberapa itu saja. Untuk yang di bawah kita bisa gunakan limit kita di wilayah cukup panjang, cukup jauh. Ini yang wilayah-wilayah pentingnya. Cuma kalau sampai di sini saya tidak terlalu yakin karena jaraknya cukup jauh. 5.000 sekian jaraknya cukup jauh. Kemungkinan besar mungkin hanya berada di 18.14 itu ya.
Nah, kemungkinan besar hanya sampai di 18, 14,29 itu akan mulai memantul atau berbalik. Kenapa? Karena kita lihat dari historinya, range-nya itu eh, kemarin hanya bergerak di kisaran 3 ribuan, sementara 2 hari yang lalu kita tarik 3 ribuan juga, sehingga kalau 3 ribuan ini tinggal kita tambahkan ya, 3.000 berarti sekitar 300-an, 30 ya, 30 dari kondisi sekarang. Kalau kita lihat berada di atas ini 1840 tambah 30, 18 dikurangi 30, 1810, 1810, sorry dia tadi berapa tadi, di ujung atas hari ini high-nya berada di 1840 ya, 1840. Kalau bergerak 3000 ya kira-kira berarti sekitar 1810. 1810 itu kalau kita tarik di 1 1810 ini berkisar di antara ini ya. Nah, ini 18 ya, di tadi yang kita buatkan tadi 18 14, 14 lebih sedikit ya. Kira-kira di area di situ kalau kita nanti eh, lihat dari ring yang ada, sehingga untuk potensi pantulannya kira-kira di 1810 itu sini. Kira-kira di sini. Sehingga tetap sell stop yang ada ini tadi masih berpeluang ya. Kita bisa juga naikkan sedikit biar ada peluang lebih dekat. Ya, kita lihat yang di sini harganya kita adjust lagi 1824 ya, 1824 titik 00. Untuk sell stop di 1824.00 dengan target nanti 18 18 18 ini kira-kira sekitar 700, lebih dari cukup untuk target kita. Sementara untuk titik balik berada di kisaran 1810, kita turunkan sedikit ya, kira-kira titik baliknya berada di sini. Saya kasih tanda warna merah. Ya, kita geser sebelah kiri nanti akan ketemu dengan sumbu-sumbunya. Kita akan ketemu dengan level-levelnya di sana nanti. Oke, kita kembali ke time frame yang kecil ya. Nanti silakan diikuti dinamika yang ada. Kita coba buatkan sedikit ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Saya yakin kalau buy stopnya akan segera tersentuh nanti, mungkin di pertengahan hari atau sore akan tersentuh di sana. Sementara yang sell limit ini saya belum yakin, terlalu jauh ya. Karena nanti bisa jadi di area 1837 tersentuh, nanti berpotensi akan kembali pullback ke bawah. Ya, ada news yang nanti bisa berdampak lumayan besar jam 18.30 yang diindikasikan masih akan menguatkan US dollar, sehingga hati-hati ketika nanti sudah mulai terbentuk kembali, kalau dia sudah naik atau dia retest kembali mulai menekan ke bawah, sehingga fokus kita nanti di kondisi market yang mendekati news, perhatikan arah yang lebih kuat, lebih cenderung ikuti yang menjadi dominannya. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Setidaknya kita mengingatkan buat teman-teman semuanya di posisi-posisi tren seperti ini, dengan rejeksi yang ada, dengan potensi-potensi yang ada, kita bisa lebih
waspada, lebih jeli melihat peluang, dan tidak royal dengan amunisi kita, tidak royal dengan lot kita, dan tetap menjaga risk management dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam profit dua arah.